Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Wudong Qiankun Season 6, episode 4. Mimin sampaikan bahwa alur cerita dari Donghua ini mungkin terdapat perbedaan cerita dan penyesuaian dari novel ke video Donghua aslinya. Untuk itu, jika ada perbedaan alur cerita, tokoh ataupun latar tempatnya harap dimaklumi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, di tepian Sungai Pil yang luas, kedamaian berubah menjadi medan perang ketika ribuan manusia berjubah merah menyala muncul dari sungai, memicu perebutan harta karun dari harta karun kuno. Di antara kekacauan itu, perhatian tertuju pada sebuah platform pelatihan yang terbungkus penghalang cahaya merah, tempat seorang pemuda bernama Lindong tengah menjalani pelatihan intensif. Para ahli dari berbagai kerajaan, termasuk Wang Li, Chen Ku, dan Zheng Heizu, berkumpul di luar, berambisi merebut kekuatan Lindong yang dikenal memiliki boneka spiritual kelas atas dan gelar guru simbol surga. Mereka yakin dengan bantuan Sikun dari Kekaisaran Tebing Iblis, Lindong bisa dikalahkan. Namun di dalam penghalang, Lindong justru menantang dua ujian paling mematikan dalam dunia kultivasi, kesengsaraan nirwana dan petir angin. Dengan kekuatan dari jimat batu misterius dan simbol leluhur melahap, ia tak hanya bertahan tapi malah menyerap kekuatan dari kedua kesengsaraan itu. Tubuh dan jiwanya ditempa secara bersamaan, menjadikannya lebih kuat dari sebelumnya. Proses menyakitkan itu berlangsung hampir setengah hari. Namun ketika badai berakhir, Lindong muncul sebagai praktisi yang telah melampaui batas-batas kekuatan manusia biasa. Di luar, musuh-musuhnya masih menunggu, yakin bahwa Lindong akan muncul dalam keadaan lemah. Namun mereka terkejut ketika ia keluar dengan aura keemasan dan kekuatan menggelegar. Wang Li, Chen Ku, dan Zheng Heizu langsung menyerang dengan kekuatan penuh, tapi Lindong menghadapi mereka sendirian. Dalam satu serangan dahsyat menggunakan jari surgawi yang hebat, ia mengalahkan ketiganya sekaligus, menunjukkan kekuatan yang bahkan tak dimiliki para ahli yang telah menaklukkan kesengsaraan nirwana kedua. Kemenangan ini membuat semua orang yang hadir terdiam, menyadari bahwa Lindong bukan lagi pemuda biasa. Di episode selanjutnya, ketegangan menyelimuti tepian Sungai Pil ketika aura Lindong tiba-tiba melonjak tajam. Semua orang terpaku, menyadari kekuatannya telah naik ke tingkat yang mengejutkan. Namun ketegangan itu segera berganda ketika dari kejauhan terdengar suara angin kencang. Kekaisaran Tebing Iblis telah datang, dipimpin oleh Sikun, yang kini telah menembus kesengsaraan nirwana kedua. Dengan tubuh berlapis emas dan kekuatan mengguncang langit, kehadirannya langsung mengancam Lindong. Pertemuan mereka bukan kebetulan, tatapan Sikun penuh niat membunuh, sementara Lindong berdiri tenang, tak menunjukkan ketakutan. Kedua sosok ini sudah jelas siap untuk saling menghabisi. Ketegangan di antara mereka meluas ke seluruh arena, membuat para penonton menahan nafas. Beberapa pihak yang tadinya berniat melawan Lindong, seperti Wang Li, mulai mundur perlahan, sadar bahwa mereka menghadapi dua monster sejati. Tanpa basa-basi, pertempuran dimulai. Sikun, dibungkus cahaya emas meluncur seperti kilat dengan tinjunya yang menciptakan tekanan luar biasa. Lindong menyambutnya dengan kekuatan yang tak kalah mengesankan. Ledakan dari benturan mereka mengguncang langit dan memantulkan ki di Sungai Pil hingga ratusan meter jauhnya. Kekuatan keduanya nyaris setara, tak ada yang tampak unggul secara mutlak. Sikun lalu mengeluarkan senjata pamungkasnya, pedang iblis kehidupan, sebuah harta karun jiwa duniawi. Serangannya membanjiri udara dengan cahaya pedang, menciptakan hujan serangan dari segala arah. Tapi Lindong tetap tenang, mengandalkan kepekaan energi mentalnya untuk menari di antara serangan. Dengan kelincahan luar biasa, dia akhirnya menemukan celah dan melancarkan tusukan tombak yang nyaris menembus pertahanan Sikun. Namun, tubuh Sikun dilindungi tubuh emas nirwana tingkat kedua, menciptakan penghalang kuat yang menahan serangan tersebut. Ia tertawa, merasa di atas angin, lalu mulai mengumpulkan kekuatan untuk jurus pamungkasnya. Serangan yang diklaim mampu menghabisi Lindong dalam satu pukulan. Semua yang menyaksikan tahu, bentrokan berikutnya akan menjadi penentu. Bukan hanya antara dua individu, tapi juga antara dua jalan takdir yang saling berbenturan. Langit bergemuruh ketika Sikun melepaskan kekuatan pamungkasnya. Dari telapak tangannya muncul gelombang cahaya keemasan yang menyilaukan, menyapu langit dan bumi dengan aura yang mampu membuat nafas siapapun tercekat.
Semua tahu ini bukan serangan biasa. Ini adalah jurus terakhir, kekuatan pembunuh yang dikenal sebagai kekuatan surgawi setan emas. Bahkan lawan-lawan kuat sebelumnya pun akan runtuh di bawah serangan ini. Si Kun tak ingin memberi Lindong ruang untuk bangkit kembali. Di matanya, Lindong adalah ancaman nyata yang harus dihapus di medan perang kuno ini. Bahkan Xiaoyan, rekan Lindong, mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Langit menghitam dan sungai-sungai pil terkoyak menunjukkan betapa dahsyatnya tekanan serangan si Kun. Di tengah kehancuran itu, Lindong tetap tenang. Wajahnya menunjukkan konsentrasi tinggi, bukan ketakutan. Saat serangan mematikan si Kun melesat ke arahnya, Lindong merespon dengan jurus yang tak kalah hebat, jari surgawi penjara gurun agung. Namun, kali ini ada yang berbeda. Lindong tersenyum, lalu mengungkapkan fakta mengejutkan. Jurus yang selama ini dianggap hanya manifestasi tingkat tinggi ternyata menyimpan rahasia besar. Sebenarnya, itu adalah seni bela diri jiwa, puncak tertinggi dari semua seni bela diri. 5 jari raksasa kuno yang dipanggil Lindong bergabung menjadi satu telapak tangan purba, berwarna kusam, syarat dengan kekuatan zaman yang telah hilang. Dalam keheningan yang mendadak menyelimuti dunia, muncul sosok ilusi misterius, roh pencipta teknik tersebut. Semua yang menyaksikan tersentak saat menyadari kekuatan yang sedang bangkit bukan lagi milik manusia biasa, melainkan kekuatan dari zaman legenda yang bisa mengguncang langit dan bumi. Tanpa suara ledakan, tangan purba itu turun perlahan dan menghantam langsung jurus pamungkas si Kun. Dalam diam, cahaya emas yang megah itu mulai retak dan akhirnya hancur sepenuhnya. Jurus terkuat si Kun kalah hanya dengan satu gerakan. Semua orang terpaku dalam ketakutan dan kekaguman. Kini mereka sadar sepenuhnya, Lindong bukan hanya lawan yang kuat, ia adalah kekuatan yang tak tersentuh. Serangan yang semestinya mampu menghancurkan ahli di tahap nirwana Yuan itu, kini hancur berkeping-keping, menjadi butiran cahaya yang menguap ke langit. Itu bukan hanya kekalahan, tapi dominasi mutlak. Seni bela diri jiwa memancarkan aura yang benar-benar menggetarkan, bahkan para pengamat pun tertegun melihat kekuatan sejatinya. Si Kun yang semula berdiri dengan percaya diri kini tampak goyah. Wajahnya memucat, tubuhnya bergetar dan darah segar menyembur dari mulutnya. Serangan pamungkasnya telah dipatahkan dan sebagai gantinya, luka dalam pun menjalar di tubuhnya. Dia menatap kehancuran di depannya dengan tak percaya. Apakah ini kekuatan sejati dari seni bela diri jiwa, warisan yang konon melampaui seni manifestasi? Bagaimana mungkin bocah dari kerajaan peringkat rendah seperti Lindong bisa memilikinya? Kecemburuan menyelinap ke hatinya, menggerogoti sisa harga dirinya. Andai saja seni bela diri itu berada di tangannya, dia bisa melangkah maju, bahkan menjadi sosok legendaris yang dilirik oleh sekte-sekte super. Di kejauhan, Lindong hanya mendengus dingin. Niat membunuh menyala di matanya dan tanpa memberi waktu lawan bernafas, telapak tangan kuno kembali melesat, menerjang udara menuju si Kun seperti kilat petir. Kekuatan yang menakutkan itu membuat si Kun tersadar dari pikirannya. Dalam kepanikan, ia mundur tergesa-gesa, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun meski terdesak, dia masih menggertakkan gigi dan berteriak, menyimpan ancaman. Kita belum selesai, Lindong. Tapi Lindong tak terpengaruh. Dengan suara sedingin es, ia berkata, tidak akan ada masa depan. Hari ini, kau akan mati di Sungai Pil. Telapak tangan raksasa itu kembali menerjang, menembus langit dan menekan ke arah si Kun. Dalam keputusasaan, si Kun mengerahkan pertahanan terakhirnya. Sebuah bola cahaya berwarna emas muncul menjadi penghalang pelindung terakhir. Namun, telapak tangan itu tak berhenti. Ia menghantam penghalang emas dengan kekuatan mengerikan. Riak energi berwarna emas menyebar cepat. Pertahanan si Kun terdorong hingga batasnya. Dan ketika suara Lindong menggema keras, satu perintah yang menggelegar seperti guntur, penghalang itu akhirnya retak dan pecah berkeping-keping. Tanpa perlindungan, si Kun hanya bisa menyaksikan telapak raksasa itu menghantam tubuhnya. Dentuman dahsyat terdengar saat tubuhnya menghunjam tanah, menciptakan kawah besar yang menghancurkan bebatuan di sekitarnya. Tubuhnya setengah terkubur dan nafas kehidupannya nyaris padam, bahkan kekuatan Yuan dalam dirinya mulai runtuh. Keheningan menyelimuti seluruh area. Para penonton terpaku, merasakan kekuatan menjalar dalam diam. Tak ada lagi yang meremehkan Lindong. Sosok dari kerajaan kecil itu kini menjelma menjadi simbol kekuatan yang bahkan bisa menundukkan ahli nirwana.
Lindong menatap tubuh Si Kun yang terkapar, lalu mengangkat tangannya. Cahaya melesat dari tubuh Si Kun dan jatuh ke tangan Lindong. Sebuah kunci kuno, kunci rahasia yang menjadi pintu ke harta karun kuno. Ia tahu benda itu menyimpan rahasia yang lebih dalam daripada yang tampak. Dari kejauhan, para anggota Kekaisaran Tebing Iblis bergegas mendekat, menyelamatkan Si Kun yang tak sadarkan diri dan berlumuran darah. Ketakutan menyelimuti wajah mereka. Tak seorang pun berani menatap Lindong, dan dalam diam mereka membawa pemimpin mereka pergi. Semua pikiran untuk membalas dendam telah sirna, digantikan oleh rasa takut yang dalam. Mereka sadar, kekaisaran mereka kini tidak lagi memiliki kekuatan untuk menandingi Lindong. Hari itu, di medan perang kuno yang liar dan keras, satu nama bergema keras di langit barat laut, Lindong. Seorang pemuda dari kerajaan kecil yang kini berdiri setara dengan penguasa sejati di medan perang. Ia tak mengejar mereka. Si Kun, ancaman satu-satunya, telah lumpuh oleh serangan telapak tadi. Kalaupun bisa pulih, ia tak akan kembali dalam waktu dekat. Sementara Kekaisaran Tebing Iblis yang kehilangan tokoh kuncinya akan segera menjadi sasaran empuk bagi musuh lama mereka. Saat ketegangan perlahan memudar, tatapan orang-orang dari seluruh penjuru mulai mengarah padanya. Tatapan yang sebelumnya meremehkan kini berubah menjadi hormat dan takut. Kini mereka paham bahwa kekuatan sejati tak peduli dari mana seseorang berasal. Kerajaan peringkat rendah atau tinggi, semuanya tak berarti di hadapan kekuatan sejati. Lindong menurunkan tatapannya dari langit dan melihat ke arah Wang Li dan dua pemimpin kerajaan tinggi lainnya. Dengan nada dingin ia berkata, "Kalian juga mau menunggu sampai dikalahkan?" Tanpa berani membalas, mereka segera membalikan badan dan melarikan diri bersama anak buah mereka. Mereka tahu, satu kata tambahan saja bisa berarti akhir bagi mereka. Kerumunan menyaksikan kepergian mereka dalam diam. Hari itu, Lindong tak hanya mengalahkan Kekaisaran Tebing Iblis, ia menundukkan 3 kerajaan tingkat tinggi hanya dengan keberadaannya. Setelah mengalahkan kelompok Wang Li, Lindong turun perlahan ke tanah di tepi Sungai Pil. Suasana tegang menyelimuti sekeliling, namun ia tak menunjukkan reaksi pada tatapan kagum maupun ketakutan dari para pengamat. Fokusnya tertuju pada sebuah platform pelatihan kuno yang masih berdiri kokoh di belakangnya. Tempat itu memang memancarkan kekuatan luar biasa dari Nirwana Ki. Namun, Lindong tahu bahwa tujuan sejatinya bukan di sana, melainkan jauh lebih dalam, ke inti harta karun kuno, tempat rahasia dan harta sejati bersembunyi. Tanpa ragu, ia meninggalkan Sungai Pil, berubah menjadi cahaya merah bersama Xiaoyan. Tak lama setelah kepergian mereka, keributan meletus di belakang. Para pemburu kekuatan tak kuasa menahan godaan platform itu dan mulai bertarung. Di tengah perjalanan, Lindong bertemu kembali dengan Xiao Dao yang memujinya atas penguasaannya terhadap teknik jari surgawi penjara gurun agung. Ternyata, teknik itu lebih dari sekedar seni bela diri manifestasi. Ia adalah warisan kuno milik Kaisar Desolate Hebat, sosok legendaris dari zaman dahulu. Seni bela diri itu tergolong seni bela diri jiwa, sebuah teknik yang menyimpan kekuatan jiwa sang pencipta. Warisan ini tidak hanya memperkuat Lindong, tetapi juga menunjukkan bahwa ia tengah menapaki jalan para ahli besar zaman kuno. Dengan kekuatan yang terus berkembang, Lindong mantap melangkah menuju wilayah terdalam dari harta karun kuno, tempat yang hanya bisa dijelajahi oleh faksi-faksi terkuat dan penuh dengan bahaya mematikan. Di tengah perjalanannya, ia menyaksikan reruntuhan sekte-sekte kuno yang membuat para pemburu harta berlarian dengan antusias. Namun, banyak dari tempat-tempat itu ternyata kosong dan tak bernilai. Saat Lindong hendak pergi, ia mendengar percakapan sekelompok orang yang menyebut tentang penemuan peninggalan sekte kuno lengkap di barat daya. Menariknya, 3 orang yang berhasil mendapatkan segel masuk berasal dari Kekaisaran Yan Besar. Nama yang langsung membuat Lindong terkejut. Ia sadar itu pasti Moling dan 2 temannya. Tanpa membuang waktu, Lindong segera mencari tahu keberadaan mereka. Begitu tiba di hadapan orang-orang yang membicarakannya, ia memancarkan tekanan Yuan Power yang membuat mereka ketakutan. Saat ditanya asalnya, Lindong menjawab dengan senyum ringan, "Kekaisaran Yan Besar." Jawaban itu mengejutkan mereka, terlebih saat mereka menyadari bahwa yang berdiri di hadapan mereka adalah Lindong, legenda hidup yang telah mengalahkan Si Kun. Di tengah dimensi kelam yang retak oleh kekacauan spasial, Lindong dan Xiaoyan melesat menuju reruntuhan kuno demi menyelamatkan Moling dan 2 temannya yang terjebak dalam bahaya.
Awalnya Lindong berniat menembus bagian terdalam dari harta karun kuno. Namun begitu mendengar kabar teman-temannya dalam masalah, ia segera mengubah arah. Jiwa kesetiaan dan rasa tanggung jawabnya tak membiarkan ia tinggal diam. Apalagi ketika yang dipertaruhkan adalah nyawa mereka yang pernah ia lindungi. Desas-desus tentang kemunculan sisa sekte kuno menarik perhatian banyak kekaisaran besar. Lindong menyaksikan kerumunan para ahli dari berbagai penjuru yang berbondong-bondong menuju sebuah pulau melayang, tempat aula kuno berdiri megah dengan penghalang merah misterius. Warisan sekte awan kering yang diyakini tersembunyi di sana memicu keserakahan, terutama karena kabarnya menyimpan seni bela diri jiwa yang legendaris. Namun untuk masuk ke sana, 3 segel sekte dibutuhkan. Dan segel itu kini berada di tangan Moling, Duyun, dan Mansan. Sayangnya, ketiganya berasal dari kekaisaran Yan besar, kerajaan kecil yang tak dianggap dalam dunia para kultivator elit. Kini, mereka dikepung puluhan ahli kuat dari kekaisaran tingkat tinggi. Masing-masing mengincar segel-segel tersebut dengan niat merampas. Ketegangan memuncak saat 4 kerajaan besar mulai mendekat. Masing-masing dipimpin oleh ahli puncak yang bisa menghapus nyawa mereka dalam sekejap. Dalam tekanan luar biasa itu, Moling mencoba menggertak balik, menantang mereka dengan satu pertanyaan. Siapa yang berani membagi 3 segel itu di antara 4 pihak? Gertakan itu memicu ketegangan antar kekaisaran, hampir saja meledak menjadi pertarungan terbuka. Namun tiba-tiba, angin spiritual melesat dan menyapu 3 segel kembali ke udara, membuat semuanya terdiam dalam keterkejutan. Dari langit muncul Lindong bersama Xiaoyan dengan sorot mata tajam dan suara yang lantang menantang. Ia bukan hanya membela Moling, tapi juga menyampaikan pesan tegas bahwa status rendah tak berarti bisa diinjak sesuka hati. Kehadiran Lindong mengubah dinamika sepenuhnya. Moling dan 2 temannya kembali bersemangat, sementara para musuhnya mulai merasakan tekanan dari aura yang dibawa Lindong. Kini, panggung telah disiapkan, bukan lagi soal asal-usul atau peringkat kerajaan, tetapi soal siapa yang memiliki kekuatan sejati. Dengan tekad membara dan keberanian tak tergoyahkan, Lindong telah datang, dan pertempuran besar tampaknya tak bisa dihindari. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Wudong Qiankun Season 6, episode 4. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.